warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan minggu ini kita akan belajar tentang barisan bilangan. Jadi tentunya kalian sudah pernah dengar apa itu aritmatika dan apa itu geometri. Jadi tentang barisan bilangan ini kita akan belajar tentang aritmatika dan geometri. Oke. Agar lebih jelas, kita masuk ke sub yang A. Ini adalah barisan aritmetika. Nah, di sini ada bilangan. Perhatikan barisan bilangan 6, 9, 12, 15, 18 dan seterusnya. Kita lihat di sini. Jadi barisan bilangan ini memiliki aturan atau pola tertentu dalam pembentukannya, Nak. Jadi di mana suku-suku ini pada barisan bilangan tersebut, ini kecuali suku yang pertama ya, dapat diperoleh dari suku sebelumnya dengan cara kita lihat di sini bedanya 6 ke 9 ini berapa bedanya? Ada 3 kan? 9 ke 12 bedanya juga ada 3, dia ditambah 3. 12 15 ini juga bedanya ditambah 3. 15 ke 18 ini juga bedanya ditambah dengan 3. Jadi 6 ditambah 3 itu 9. 9 ditambah 3 12. 12 ditambah 3 15. 15 ditambah 3 18. Dan berarti di sini titik-titiknya ini berarti nih 18 ditambah 3 21. 21 ditambah 3 24. 24 ditambah 3 27 dan seterusnya seperti itu. Jadi pada barisan bilangan, tiap-tiap bilangan yang terdapat pada barisan itu disebut suku. Jadi yang disebut suku ini nih 6 ini suku 1. Terus 9 ini juga suku, disebut suku 2. 12 ini disebut dengan suku 3. 15 disebut suku keempat atau suku 4. Yang 18 ini juga disebut suku 5 atau suku kelima dan seterusnya seperti itu. Jadi ini dapat dinyatakan dengan UN atau unsur ke N. Misal nih, U1 adalah suku ke-1, U2 adalah suku kedua dan seterusnya. Jadi pada barisan bilangan di atas suku ke-1-nya 6, ditulisnya U1 sama dengan 6. Jadi suku itu disimbolkan dengan U ya, UN. Terus suku kedua, ini 9 kan suku keduanya ditulis dengan U2 sama dengan 9. Berarti di sini suku ketiga itu sama dengan 12. Jadi ditulis U3 sama dengan 12. Terus yang di sini suku keempat sama dengan 15. Jadi ditulisnya U4 sama dengan 15. Terus di sini juga suku kelima sama dengan 18. Jadi ditulisnya U5 sama dengan 18 dan seterusnya seperti itu. Gitu ya. Di sini kita akan lihat, mari kita periksa beda atau selisih antar suku yang berurutan pada barisan bilangan 6, 9, 12, 15, dan 18 dan seterusnya. Jadi kita lihat bedanya tadi, kalau kita lihat di sini, ini bedanya ada 3 kan? Jadi kita buktikan benar apa tidak kalau di sini bedanya 3 gitu. Kita buktikan. Jadi U1-nya sudah diketahui 2. Maaf, di sini sebenarnya U1-nya ini 6, ini salah tulis. U1-nya 6, U2-nya 9, U3-nya 12, U4-nya 15, dan U5-nya 18 nih. Maka U2 dikurang dengan U1 sama dengan 9 dikurang 6. Dapatnya dari sini nih, 9 dikurang 6 sama dengan 3. Begitu juga selanjutnya, U3 dikurang U2, 12, ini U3 kan, yang ini U2, jadi 12 dikurang dengan 9, hasilnya 3. Gitu juga seterusnya, berarti ini terbukti bahwa bedanya atau selisihnya adalah 3. Jadi tanpa kalian menggunakan rumus ini,
kalian sudah bisa mengira-ngira nih. Dari sini kelihatan, ini jaraknya ada berapa nih, beda atau selisihnya ada berapa. 6 ke 9 itu bedanya ditambah 3 kan, supaya 9 jadinya 6, 7, 8, 9 ditambah 3. Gini juga 9 ke 12, berapa bedanya atau berapa selisihnya, berarti 9 ditambah dengan 3, 9, 10, 11, 12. Jadi terbukti, jadi bisa juga menggunakan rumus ini, dan bisa juga kalian nih lihat sendiri, lihat saja di soalnya, jadi sudah bisa ketebak. Jadi setelah kita menelaah ini menunjukkan bahwa beda antar suku yang berurutan pada barisan bilangan tersebut yaitu U2 dikurang U1, U3 dikurang U2, U4 dikurang U3, U5 dikurang U4, ini selalu memperoleh hasil sama nih. Memperoleh hasil sama ini, hasilnya 3 semua. Atau tetap ya, jadi tidak ada perbedaan di sini. Barisan bilangan yang memiliki beda antar suku yang selalu sama atau aturan pembentukannya ditambah bilangan yang sama ini disebut dengan barisan aritmetika. Jadi pengertian barisan aritmetika itu adalah barisan bilangan yang mempunyai beda yang selalu sama atau tetap, atau UN dikurang UN-1 selalu sama gitu. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke dalam barisan geometri. Perhatikan barisan bilangan dari 6, 12, 24, 48, 96, dan seterusnya. Jadi ini juga tidak jauh beda dari barisan aritmetika tadi. Jadi kita lihat ini seterusnya ini berapa ini angkanya atau bilangannya. Jadi barisan bilangan ini memiliki aturan tertentu dalam pembentukannya. Jadi barisan ini juga memiliki aturan tertentu seperti barisan aritmatika tadi. Di mana suku-suku pada barisan tersebut atau di mana suku-suku pada barisan ini itu kecuali suku pertama ya, kecuali suku pertama yang 6 ini dapat diperoleh dari suku sebelumnya dengan cara. Nah, kita lihat lagi. 6 ke 12 ini berapa sih? Ini bedanya atau selisihnya? Selisihnya 6 juga kan? 6 selisihnya. 12 ke 24 ini selisihnya berapa? 24 ke 48 selisihnya berapa, dan 48 ke 96 selisihnya berapa, dan seterusnya. Nah, jadi kita lebih gampangnya seperti ini. 6 ke 12 ini kan kalau kita lihat 6, 12, 24, 48, 96. Ini kan jauh nih jaraknya. Kalau misalkan 6 ditambah 6, 12, 12 ditambah ini kan nggak mungkin nih. 48 ditambah 6 tidak mungkin hasilnya 96. Berarti ini perkalian. Berarti ini perkalian. 6 dikali 2 sama dengan 12. Betul. Terus 12 jika kita kalikan 2 hasilnya 24. Benar juga. 24 kita kalikan 2 hasilnya 48. Benar juga. 48 dikali 2 hasilnya 96. Benar kan hasilnya? Berarti ini beda atau selisihnya ini dikali dengan 2. Nah, kita lihat seterusnya ini bilangannya ini berapa saja. Ini kan tadi 48 dikali 2 96. Berarti sama juga, 96 dikali 2 hasilnya 192. 192 dikali 2 hasilnya 384. 384 dikali 2 hasilnya 769, dan seterusnya. Kalian kalikan 2 terus. Nah, gitu. Jadi di sini suku-suku pada barisan bilangan ini dapat dinyatakan dengan UN. Dengan demikian, jadi pada barisan bilangan 6, 12, 24, 48, dan 96 ini masing-masing sukunya dapat dinyatakan nih.
Suku ke-1 sama dengan 6, ditulis sama seperti tadi, U1 sama dengan 6. Suku keduanya 12, ditulisnya U2 sama dengan 12. Suku ketiganya 24, nih suku ketiga, jadi ditulis U3 sama dengan 24, ini 24 ini. Terus suku keempat sama dengan 48, ditulis U4 sama dengan 48, dan seterusnya. Jadi ini 24 ya. Nah, selanjutnya mari kita periksa beda atau selisih antar suku yang berurutan pada barisan bilangan 6, 12, 24, 48, dan 96 sampai dengan seterusnya. Kita lihat di sini U1-nya 6. Ini U1, U2-nya 12, U3-nya 24, U4-nya 48, dan U5-nya 96. Nah, jadi kita lihat di sini rasio atau perbandingannya atau beda atau selisihnya di sini. Jadi U2 dibagi dengan U1 sama dengan 12 dibagi 6, hasilnya 2. U3 dibagi U2 sama dengan 24 dibagi 12 sama dengan 2. Jadi ini 12 dibagi 6 hasilnya 2. 24 dibagi 2 hasilnya 2. 48 dibagi 24 hasilnya 2. 96 dibagi 48 hasilnya 2. Jadi kalau misalkan kita mau lihat beda atau selisihnya menggunakan rumus, ini dibagi dari belakang ke depan. 12 dibagi dengan 6 hasilnya 2. Terus kalau kita dari depan 6 supaya menghasilkan 12, ini berarti dikali dengan 2. 6 dikali 2 12. Terus ini 24 dibagi 12 2. Jadi kalau misalkan 12 dikali 2 hasilnya 24 gitu. Barisan geometri. Nah, jadi di sini ada pengertiannya. Ketika kita lihat tadi di sini bahwa rasio atau perbandingan antar suku yang berurutan pada barisan bilangan tersebut ini selalu memperoleh hasil yang sama. Hasilnya selalu 2, 2, 2, 2. Jadi hasilnya tetap. Barisan bilangan yang memiliki rasio atau perbandingan antar suku yang selalu sama seperti barisan bilangan di atas disebut dengan barisan geometri. Jadi pengertiannya, barisan geometri adalah barisan bilangan yang mempunyai rasio yang selalu sama atau tetap, atau UN dibagi UN-1 selalu sama. Jadi kalau dia barisan aritmetika tadi, ini adalah barisan bilangan yang mempunyai beda yang selalu sama atau tetap, atau UN dikurang UN-1 selalu sama. Dan barisan geometrinya ini barisan yang barisan bilangan yang mempunyai rasio atau perbandingan yang selalu sama atau tetap, yaitu UN dibagi UN-1 selalu sama. Jadi itu perbedaan barisan geometri dan barisan aritmetikanya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Yang pertama di sini ada selidikilah termasuk barisan mana barisan bilangan-bilangan berikut. Yang A 3, 12, 48, 192 dan seterusnya. Yang B 4, 9, 14, 19 dan seterusnya. Jadi kita jawab. Kita tulis ulang ininya, barisannya 3, 12, 48, 192. Nah, kita lihat lagi di sini. Bedanya atau selisihnya 3 sampai ke 12 ini berapa? Kita kali 3 baik, kita kali 4 berarti supaya hasilnya 12. Jadi 3 dikali 4 hasilnya 12. 12 dikali 4 hasilnya 48. 48 dikali 4 hasilnya 192. Gitu juga seterusnya. Jadi di sini sudah diketahui bahwa U1-nya 3, U2-nya 12, U3-nya 48 dan U4-nya 192.
Nah, sekarang kita buktikan nih, benar tidak ini kalau dikali 4. Jadi kita buktikan menggunakan rumus. Jadi U2 dibagi U1 sama dengan 12 bagi 3, hasilnya 4. Terbukti ya. Ini berarti 12 bagi 3, 4. 3 kali 4, 12. Untuk yang bilangan selanjutnya, ini U3 per U2 sama dengan 48 dibagi 12, hasilnya 4. Jika kita kalikan 12 dikali 4, hasilnya 48. Gitu juga seterusnya. Jadi karena rasionya selalu sama, yaitu 4, ini 4, maka barisan 3, 12, 48, dan 192 adalah barisan geometri. Karena dia di sini ada perbedaannya rasio. Jadi kalau dia barisan geometri itu perbedaannya itu di dia mempunyai rasio yang selalu sama. Rasio itu perbandingan. Tetapi kalau dia aritmetika itu mempunyai beda atau selisih. Jadi kalau aritmatika itu beda atau selisih, kalau geometri itu rasio atau perbandingan. Selanjutnya yang B, 4, 9, 14, dan 19. Jadi ini bedanya berapa nih? Kalau dia dikalikan 4 dikali berapa yang menghasilkan 9? Tidak ada kan pastinya. Berarti kita gunakan penjumlahan. 4 jika dijumlahkan dengan bilangan berapa yang menghasilkan 9, berarti 4 ditambah 5 hasilnya 9. 9 ditambah 5 hasilnya 14, 14 ditambah 5 hasilnya 19, dan seterusnya. Jadi kita tahu di sini bahwa U1-nya 4, U2-nya 9, U3-nya 14, U4-nya 19. Nah, jika kita menggunakan rumus, ini ada U2 dikurang U1 sama dengan 9 dikurang 4, hasilnya 5. Jika kita jumlahkan 4 ditambah 5 hasilnya 9, seperti itu. Terus yang ini U3 dikurang U2 sama dengan 4 dikurang 9 hasilnya 5. Ini U4 dikurang dengan U3, jadi 19 dikurang 14 hasilnya 5. Karena bedanya selalu sama, yaitu 5, maka barisan 4, 9, 14, dan 19 adalah barisan aritmetika. Jadi untuk poin A ini adalah barisan geometri, dan di poin B ini adalah barisan aritmetika. Jadi kalian bisa melihat perbedaannya. Jika dia geometri itu biasanya dikalikan di sini bedanya. Itu rasionya ya atau perbandingannya. Terus kalau dia barisan aritmetika itu di sini bedanya ini dijumlah, atau di sini kalau di rumusnya dia dikurang gitu. Ini contoh kedua. Jika barisan bilangan 16, 2, X, dan seterusnya merupakan barisan geometri, tentukan yang pertama nilai X, dan yang kedua dua suku berikutnya. Jadi di sini kalian tentukan nilai X ini berapa gitu. Ini kan belum diketahui ini, jadi kalian cari dulu nilai X-nya ini berapa. Nah, di sini 16 2X atau 16,2, X, seterusnya adalah barisan geometri, maka U1-nya adalah 16, U2-nya adalah 2, U3-nya X. Nah, jadi kita cari yang A, barisan geometri memiliki rasio yang sama, maka ini sudah ketentuannya ya. Jika barisan geometri ini pasti memiliki rasio yang sama. Kita mencari rasionya, ini sama dengan U2 dikurang U1 sama dengan U2 per U1 sama dengan 2 per 16. Sama dengan, ini berarti kita sama-sama dibagi dengan 2. 2 dibagi 2, 1. 16 dibagi 2, 8. Untuk rasio X-nya di sini U3 per U2 sama dengan berapa tadi?
U3 per U2-nya, U3-nya itu 1, U2-nya 8, gitu ya. Enggak, jadi bukan begitu. U3 per U2 sama dengan 1 per 8. Jadi ini kita taruh sini juga nih. U3-nya kan U3-nya kan yang dicari nih. Kita tulis saja X dan U2-nya sudah diketahui 2. Gitu. Ini yang akan kita cari. Dan U2-nya ini yang sudah diketahui di soal bahwa U2-nya ini 2. Jadi tulis lagi 2 di sini. Jadi X per 2 sama dengan 1 per 8. 1 per 8 ini kita dapat dari rasio yang pertama tadi. Yang ini. Gitu. Paham ya? Nah, dalam menyelesaikan soal seperti ini, tentunya kita sudah pernah belajar di kelas 7. Jadi gini, X dikali dengan 8, itu jadinya 8X, 2 dikali 1, itu sama dengan 2. Jadi kita kalikan silang, gitu. Karena di sini dibatasi dengan sama dengan, jadi kita kalikan silang saja. X dikali dengan 8 itu 8X, 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi jika yang ditanya X sama dengan 2 per 8, ini kan perkalian. Jadi jika 8-nya dipindah ruaskan itu maka dia jadi pembagian. Jadi 2 per 8 itu kita sama-sama bagikan 2, 2 dibagi 2 1, 8 dibagi 2 4. Jadi hasilnya, jadi nilai X pada barisan tersebut adalah 1 per 4. Nah, yang ini yang B-nya. Tadi yang di B ini ditanya 2 suku berikutnya. Oke, 2 suku berikutnya adalah suku keempat dan suku kelima. Nah, jadi kita ulang lagi ya. Ini suku ke satunya atau suku pertamanya ini 16, suku keduanya ini 2, dan suku ketiganya 1 per 4 ini. Jadi X-nya kita substitusikan menjadi 1 per 4. Nah, kita cari suku keempatnya. Ini sama dengan U3 dikali dengan rasio. Rasionya dapat dari sini tadi, yang ini, rasio pertama ini. Jadi U3-nya sudah diketahui bahwa 1 per 4, jadi 1 per 4 dikali dengan rasio 1 per 8 sama dengan, jika dia perkalian berarti pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. 1 dikali 1 hasilnya 1, 4 dikali 8 hasilnya 32. Jadi dapat bahwa U4-nya adalah 1 per 32. Sekarang kita cari tentang untuk U5-nya. Jadi U4 dikali dengan rasio. U4 tadi kan ini 1 per 2. Jadi sudah diketahui ya. Jadi 1 per 2 dikali dengan rasionya 1 per 8 sama dengan 1 dikali 1, 1. 32 dikali 8, 256. Jadi suku kedua berikutnya, jadi 2 suku berikutnya pada barisan tersebut adalah 1 per 32 dan 1 per 256. Nah, sekarang kita masuk lagi, ini tentang suku ke N pada barisan bilangan. Yang pertama, ini kita masuk ke suku ke N pada barisan aritmetika. Gitu. Jadi, di sini pada barisan aritmetika, jika antara pembentukan barisan ditambah B, maka suku ke N akan memuat B dikali N, yaitu, ini rumusnya, UN sama dengan dalam kurung B dikali N ditambah dalam kurung U1 dikurang B. Nah, gitu. Jadi rumus umum suku ke N pada barisan aritmetika dengan suku pertama sama dengan U1, dan bedanya itu B adalah UN sama dengan U1 ditambah N-1 dikali B. U-nya ini adalah suku,
dan B-nya ini adalah bedanya. Untuk lebih jelas kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, tentukan rumus suku ke N pada barisan bilangan berikut dinyatakan dalam N. Yang A 5, 8, 11, 14, 17 dan seterusnya. Dan yang B 24, 20, 16, 12, 8, dan seterusnya. Jadi kita cari dulu yang A, barisan bilangan 5, 8, 11, 14, 17 ini kita lihat 5 untuk mendapatkan hasil 8 ini dia harus ditambah dengan 3. Jadi 5 ditambah 3 hasilnya 8. Jika kita kurangkan 8 dikurang 5 hasilnya 3. Jadi tetap 3 ya, tidak berubah dia. 8 ditambah 3 hasilnya 11, atau kita kurangkan menggunakan rumus 11 dikurang dengan 8 hasilnya 3 juga. Gitu juga ini seterusnya. Jadi tidak jauh beda dengan yang tadi. Aturan pembentukan barisan ditambah 3, maka suku ke N memuat 3N. Maka kita masukkan ke rumusnya ini. UN sama dengan 3N ditambah dengan dalam kurung U1 min B. Nah, di sini ini sudah diketahui nih. Ini adalah rumus suku ke N memuat 3N. Kenapa dia memuat 3N? Karena aturannya ditambah dengan 3. Jadi jika di sini memuat, misalkan di sini 2, berarti di sininya juga 2, bukan 3 gitu. Paham ya? Terus jika di sininya 5, berarti di sininya juga 5. 5N, 5N, 5N gitu. Karena di sininya memuat aturan ditambah 3, jadi dianya di sini 3N, 3N, 3N gitu. Paham ya? Dan B-nya ini adalah beda antar suku yang berurutan atau aturan pembentukan barisan. Jadi ini adalah bedanya. Nah, kita lanjut. 3N-nya tetap kita ini turun ditambah U1. U1-nya sudah diketahui 5, berarti 5 dikurang bedanya itu ada 3. Nih, ini bedanya atau selisihnya 3. Jadi UN sama dengan 3N, tetap 3N ditambah dengan 5 dikurang 3 hasilnya 2. Jadi rumus suku ke N pada barisan tersebut adalah UN sama dengan 3N plus 2. Mudah bukan? Ya. Dan yang B ini adalah barisan bilangan 24, 20, 16, 12, 8, dan seterusnya. Nah, yang di sini kan ini dari besar ke kecil, ke kecil, ke kecil, ke kecil. Nah, ini kan udah kita lihat nih. Dari 24 nurun ke 20, nurun lagi 16, nurun lagi 12, dan nurun lagi 18. Pastinya dia sudah dilihat ini adalah pengurangan. Atau misal kita lihat di sini, 20 dikurang 24 hasilnya min 4 gitu kan. Jadi 24 dikurang 4 hasilnya 20. 20 dikurang 4 hasilnya 16. 16 dikurang 4 hasilnya 12. 12 dikurang 4 hasilnya 8, dan seterusnya. Aturan pembentukan barisan dikurang 4, maka suku ke N memuat min 4N. Kenapa dia di sini ada minnya, bukan plus, Bu? Karena di sini ada minnya. Nah, kenapa di sini nggak ditulis plus, Bu? Kalau dia positif kan ya sudah tetap positif ya. Beda dengan negatif. Jika dia negatif, negatifnya juga harus ikut, harus ditulis gitu. Karena di sini positif, jadi dia cukup 3N saja. Tapi karena di sini negatif, jadi dia ditulis dengan negatif 4N. Jadi UN-nya sama dengan min 4N ditambah U1 min B. Ini adalah rumus ke N memuat min N. Aturannya dikurang 4.
Nih, jadi ada beda di sini kan tadi. Karena di sini dijumlahkan 3, berarti di sini 3N. Dan yang B ini dia dikurang 4, jadi negatif 4N. Gitu. U1-nya sudah diketahui 24. Dan bedanya juga sudah diketahui negatif 4. Jadi negatif 4N ditambah 24 dikurang ini negatif 4. Jadi negatif dikali negatif hasilnya positif. Jadi 24 ditambah 4 hasilnya 28. Jadi rumus suku ke N pada barisan tersebut adalah UN sama dengan negatif min 4 ditambah dengan 28. Ini contoh yang kedua. Ini pada barisan bilangan 5, 12, 19, 26, 33 dan seterusnya. Tentukan suku ke 18. Di sini U1-nya sudah diketahui 5, bedanya adalah 12 dikurang 5 sama dengan 7. Jadi ini langsung masuk ke rumus dia. 12 dikurang 5 sama dengan 7. 12 ini dari U2 dikurang dengan U1. Nih, U2 dikurang dengan U1. Jadi 12 dikurang 5 sama dengan 7. Banyak suku 18, maka N sama dengan 18. Ini yang dicari kan? Nah, jadi kita masukkan rumusnya. UN sama dengan U1 ditambah dalam kurung N-1 dikali B. Ini adalah rumus suku ke N pada barisan aritmatika. Jadi ini adalah rumus dari barisan atau rumus suku ke N pada barisan aritmetikanya. Tadi kan dia diminta N-nya adalah 18. Jadi N-nya kita ubah menjadi 18. Jadi U18 sama dengan U1-nya sudah diketahui 5. N-nya sudah diketahui 18. Jadi kita kurang 1 dikali. Bedanya adalah 3. Gitu. Nih, UN diganti U18 dan N diganti 18. Ini maaf, ini salah. Ini seharusnya bukan 7 tetapi 3. Tuh, 12 dikurang 5. Ini bedanya ini adalah ini berarti bukan 3 di sini, Nak. Di sini adalah 7 gitu. Jadi 5 ditambah 18 dikurang 1, 17 dikali dengan 7 gitu. Nanti dapat ketemu hasilnya U18 sama dengan 5 ditambah 17 dikali dengan 7 hasilnya berapa? Dapatnya di sini nanti. Ini salah ya. Ini seharusnya 7 karena ini bedanya sudah diketahui bahwa 12 dikurang 5 sama dengan 7. Berarti bedanya seharusnya di sini adalah 7. Oke, next. Untuk selanjutnya adalah ini suku ke N pada barisan bilangan. Nah, suku ke N pada barisan geometri. Nah, tadi kita masuk ke suku ke N pada barisan aritmatika. Sekarang kita suku ke N pada barisan geometri. Pada barisan geometri, jika aturan pembentukan barisan dikali R, maka suku ke N akan memuat bilangan berpangkat N dengan bilangan pokok R. Nah, rumus umum suku ke N pada barisan geometri dengan suku pertama U1 dan rasionya itu R adalah UN sama dengan U1 dikali R pangkat N-1. Ini adalah rumusnya. UN sama dengan U1 dikali R pangkat N-1. Kita masuk ke contohnya. Tentukan rumus suku ke N pada barisan bilangan berikut dinyatakan dalam N. Yang A 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Yang B 8, 24, 72, 216 dan seterusnya. Jadi kita jawab. Untuk yang A ini barisan bilangan 4, 8, 16, 32 ini dikali dengan 2. Jadi 4 dikali 2 hasilnya 8, 8 dikali 2 hasilnya 16, 16 dikali 2 hasilnya 32 dan seterusnya.
aturan pembentukan barisan dikali 2, maka suku ke N memuat 2 pangkat N gitu. Jadi ini 2 pangkat titik-titik, ini adalah 2 pangkat N. Nah, U1 nya diketahui 4 dan rasionya ini adalah 2. Nih dari sini. U1 sama dengan 4. Jadi sama dengan tadi kita masuk ke sini, di sini 2 ini kan jadi 2 pangkat N. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 2 1 plus 1 gitu. Jadi gitu. Ini dapatnya dari sini. Nah, Bu, kenapa ini kok 1 ditambah 1, Bu, sedangkan ini 2? Jadi gini, untuk menghasilkan 2 pangkat 2 ini, berarti harus dijumlahkan berapa pangkatnya? Agar 2 pangkat 2, jadi 2 pangkatnya ditambahkan 1 ditambah 1. Jadi 2 pangkat 2 gitu. 1 ini dapat dari sini. Nih, untuk lebih jelasnya ini. U2 ditambah dengan 8 sama dengan U pangkat 2. Gitu kan? Nah, ini juga salah. Ini bukan U pangkat 2, tapi U pangkat 3. Nah, ini seharusnya U pangkat 3. Jadi, sama dengan agar dia menghasilkan 2 pangkat 3, ini jadi jadi 2 pangkat N plus 1. Jadi, N-nya adalah 2 ditambah 1. 2 ditambah 1 hasilnya 3. Jadi, terbukti bahwa dia hasilnya 2 pangkat 3. Untuk U3 sama dengan 16 sama dengan 2 pangkat 4. Sama dengan 2, ini N ditambah 1, jadi N-nya adalah 3, jadi 3 ditambah 1 hasilnya 4, gitu. Jadi rumus suku ke N pada barisan tersebut adalah UN sama dengan 2 pangkat N plus 1. Jadi ini N plus 1, N plus 1, dan N plus 1. Jadi di sini bukan 2 ya, Nak. Di sini adalah 3. Untuk yang B, barisan bilangan 8, 24, 72, dan 216. Ini aturan pembentukannya dikalikan 3. 8 dikali 3, 24. 24 dikali 3 hasilnya 72. 72 dikali 3 hasilnya 216, dan seterusnya. Jadi aturan pembentukan barisan dikali 3, maka suku ke N memuat 3 pangkat N berapa gitu. Itu yang ditanya. Maka memuat 3 pangkat berapa ini? Kalau tadi kan dia ini juga 3 pangkat N berapa gitu. U2 sama dengan 24 sama dengan 8 dikali 3. Ini U2 nya 24, ini hasilnya dari 8 dikali 3 nih. Jadi U2 sama dengan 8 dikali 3 pangkat 1. 1 ini dari mana, Bu? Dari sini, dari 2 dikurang 1 gitu. 8 dikali 3 N min 1. Jadi N nya kan sudah diketahui nih bahwa 2. Jadi 8 dikali dengan 3N min 1 hasilnya 3 pangkat 1. Nah, gini juga yang selanjutnya sama saja. Jadi, rumus suku ke N pada barisan tersebut adalah UN sama dengan 8 dikali 3 pangkat N min 1. Yang A tadi 2 pangkat N plus 2. 2-nya ini dari apa? Dari ininya tadi tuh, dari sininya tadi aturan pembentukannya. Dan yang B3 ini dari aturan pembentukannya juga. Untuk contoh yang kedua, pada barisan geometri diketahui suku ketiga sama dengan 48 dan suku ketujuh sama dengan 3072. Tentukan suku kelima pada barisan tersebut. Jadi kita cari suku kelimanya. Diketahui di sini suku ketiganya 48, maka U1 dikali R pangkat 2 sama dengan 48.
suku ketujuh sama dengan 3072, maka U1 kali R pangkat 6 sama dengan 3772. Jadi U3 dikali dengan U7 sama dengan ini, dapat dari sini 48 dikali dengan dari sini 3072. U3-nya tadi diketahui bahwa dia U1 dikali R pangkat 2. Tulis lagi di sini, dikali dengan U7-nya juga tadi U1 dikali R pangkat 6, berarti di sini U1 dikali R pangkat 6 sama dengan 48 dikali 3072, hasilnya 147.456. Jadi ini dapatnya dari U1 dikali R2 atau R pangkat 2 sama dengan U3, dan U1 dikali R pangkat 6 ini sama dengan U7-nya. Terus ini lagi, ini kan kita kalikan nih, U1 dikali dengan U1 hasilnya U1 pangkat 2 dikali R2 dikali R pangkat 6, jadi R pangkat 2 dikali R pangkat 6 sama dengan 147.456. Jadi ini karena dia kuadrat, jadi kita tetap U1 pangkat 2 dikali R pangkat 2 dikali R pangkat 6, jika dia perkalian maka pangkatnya dijumlahkan. Jadi R ditambah 2, R pangkat 2 ditambah dengan 6, jadi R pangkat 8 sama dengan 147.456. Akar U1 pangkat 2 dikali dengan R8 sama dengan akar 147 dikali 456. Jadi akarnya ini hilang. U1 dikali R pangkat 4 sama dengan 384. Ini dapat dari mana, Bu? Jika ini kan U1 pangkat 2 diakarin, maka akarnya hilang. Dan R pangkat 8 ini diakarin, dia hasilnya R pangkat 4. Terus 147.456 ini diakarin, hasilnya 384. Jadi bentuk di atas menunjukkan bahwa U1 dikali R pangkat 4 sama dengan 384. Bentuk U1 dikali R4 merupakan suku kelima atau U5 pada barisan geometri. Dengan demikian, suku kelima pada barisan geometri tersebut adalah 384. Nah, di sini untuk tugasnya kalian buka buku paket yang telah dibagikan ke kalian masing-masing. Jadi kalian buka uji kompetensi bab 1 itu halaman 47. Kerjakan soal nomor 16, 17, 20, 21 dan 22. Untuk cara pengumpulannya itu kalian kirim ke guru mapelnya masing-masing. Bisa juga jika guru mapelnya menggunakan link, berarti kalian juga mengerjakannya di link. Tetapi jika guru mapelnya tidak menggunakan link, berarti kalian tulis di buku latihan dan dikirim ke guru mapel masing-masing. Oke, sekian materi kita minggu ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.